Halo, selamat pagi semuanya. Apa kabar kalian? Baik ya. Harusnya baik-baik, nggak boleh sakit-sakit. Dimanapun kuncinya, nggak boleh sakit-sakit. Pembacaan kali ini adalah pembacaan yang bersifat general reading. General artinya untuk semua. Jangan ditanyakan kepada saya, Kak Mel, ini bacaannya buat gue ya. Bisa, buat lu bisa. Tenang aja. Karena ini adalah untuk semua. Resonate nggak resonate? Kalau nggak resonate, nggak usah dipaksakan. Kalau resonate, please ajak teman-teman kamu share video ini yang banyak, subscribe, like, komen, oke? Supaya channelnya makin maju lagi ke depan. Pembacaan kali ini adalah janji yang akan dia tepati. Janji yang akan dia tepati sama kamu. Apa yang dia pernah janjikan kepada kamu? Kita ambil dulu 4 aja lah. Apa yang dia pernah janjikan kepada kamu? Nih. Status ya. Dia pernah menjanjikan kamu adalah sebuah keluarga, keinginan dia untuk melegalkan status kamu sebagai pasangan sahnya atau pasangan hidup. Karena kartu King of Cups itu melambangkan sebuah emosi yang naik turun. Justice adalah sebuah pertimbangan. Jadi kalau ditanya apakah janjinya dia, itu yang terkait dengan emosi dan sebuah pertimbangan, keputusan. Ten of Pentacles bicara mengenai keluarga dan ada kartu Ace of Wands, artinya adalah aksi yang akan dilakukan, yang belum terjadi namun akan dilakukan. Jadi janjinya dia ke kamu adalah sebuah keputusan atau komitmen terhadap hubungan kalian berdua. Pengen menikahi kamu. Intinya begitu ya. Ingin bersama selamanya, ingin menikahi kamu. Itu komitmen dan janji. Itu dulu. Ya, itu dulu. Tapi janji yang pernah terngiang, apakah lidah itu memang tidak bertulang? Yes. Apakah di sini dia akan menepati? Kita akan cek ya. Ini kita baca berdasarkan kartu, bukan berdasarkan opiniku ataupun opini kalian. Apa kata kartunya di sini? Ya, aku akan bacakan untuk kalian, oke? Karena aku tidak ada settingan, kalian juga sudah lihat live aku. Aku bacanya real ya teman-teman. Jadi aku tidak men-setting 2 hari, 3 hari sebelumnya aku buat script, no. Semua yang keluar adalah realistis, bacaan kartunya adalah seperti itu. Kalian boleh samain dengan buku panduan tarot kalau perlu ya. Kita lihat di sini janji yang akan dia tepati sama kamu mengenai komitmen. Apakah akan ia tepati? Ada kartu Eight of Pentacles. Dia akan berusaha untuk menepati, tetapi apakah dia janji banget bisa menepati? Jawabannya mengupayakan. Bukan tidak, tapi ada usaha untuk menepati di sini. Ya, Eight of Pentacles itu bekerja keras. Death, sebuah transformasi, sesuatu yang berhenti dan akan jalan baru. Dia bilang di sini, aku akan mengupayakan semaksimal mungkin karena ada kartu death. Aku upayakan semaksimal mungkin supaya ada hasil yang baik. Bukan tidak ditepati janjinya. Ada kartu Seven of Swords. Dia bilang memang yang kulakukan salah satunya trik atau semacam cara, the way aku mencuri hati kamu. Salah satu caranya adalah dengan memberikan impian atau janji sebuah komitmen.
ya. Ini dia akui itu. Itu adalah trik sebetulnya. Ada kartu Six of Wands. Kalau kita bicara masalah Seven of Swords dan ada kartu Six of Wands, artinya dengan banyak resiko, karena dia sudah terlanjur ngomong, karena dia sudah terlanjur berucap, ini akan dia upayakan. Jika dia punya dukungan, dia punya source, dia sudah pasti langkahnya. Itu akan terjadi. Kalau seperti ini sebetulnya bukan janji, tapi upaya. Ya, bagian dari cara dia berbicara itu adalah taktik. Rencananya ada, tapi dia nggak bisa janji 100%. Tapi upayanya ada, at least dia usaha. Untuk menepati janjinya, di sini ada kartu Temperance ya. Kamu harus sabar, karena ini terkait dengan perjalanan hidup. Perjalanan naik turun hidup. Kalau posisinya lagi naik, dan memang itu stabil, oke. Tetapi kalau misalnya kondisinya dia juga di sini turun, apa yang bisa ditepati? Gitu loh teman-teman. Jadi, bukan dia tidak mengupayakan, sekali lagi, tetapi dia butuh waktu untuk ini semua. Kesabaran berapa lama, Kak? Sampai sabar, sampai bawah. Sampai bawah. Kamu sabarnya sampai kapan ya? Sampai dia benar-benar bisa membalik sebuah keadaan, karena kartunya The Hangman. Tanpa jeda, ya kalau dia masih kondisi di bawah, ya itu nggak mungkin terjadi pernikahan ini, teman-teman. Logik dikit lah, gitu ya. Kita harus berpikir logik, kita harus berpikir tidak boleh bodoh. Cinta sama bodoh itu beda tipis. Kamu nggak pernah percaya di dunia ini, orang itu yang kelihatannya baik, belum tentu benar. Ya. Orang-orang yang aku blacklist adalah orang yang biasanya kasih resi palsu, kasih bukti bayar palsu tuh biasanya. Ya, itu aku udah nggak begitu respect lagi. Misalnya, karena base pembacaan di aku adalah kepercayaan. Even sudah mau diselesaikan, tapi buat aku it hurts my heart gitu. Nggak bisa baik kayak dulu lagi. Ya, sama kayak ini. Kondisi sama dia adalah sesuatu yang tidak bisa dipaksakan. Sama dengan prinsipku. Once kalian datang reading sama aku, sudah harus tahu konsekuensinya, harus antri dan harus sabar menunggu. Kooperatif, bayar dulu di depan, isi data, tunggu jawabannya. Nggak usah ditagih-tagih akunya. Aku tahu kok, batas estimasi itu sudah ada semua. Ya, jadi di sini kalau nggak mau sabar, boleh dengan yang lain. Karena sama dengan kondisi dia, jika kamu tidak sabar, ya ini tidak akan terwujud. Karena dia tidak punya dukungan lagi, karena dia tidak punya source lagi. Itu artinya. Kita akan ambil dulu beberapa cerita di sini mengenai kamu dan dia. Ada kartu True Love. Base-nya, dia ini sangat mencintai kamu. Dari hati yang paling dalam, ya. Codependency. Jujur, orang ini ada kemelekatan yang erat sama kamu. Susah untuk lepas. Ketika kalian lepas, energinya itu makin kuat menarik. Flirt ya. Kalian mungkin ini base-nya ya, bisa cinta segitiga, bisa cinta karma. Kalau nggak salah cerita story-nya begini. Cinta segitiga, ya. Atau ya cinta karena visi misi.
karena idenya sama, dia suka kamu secara fisik, kamu suka dia secara fisik, acceptance-nya sama, vibrasinya sama. Ini kan ada quotient ya. Kalau kamu tanya, dia mencintai kamu? Iya, dia mencintai kamu, tetapi di sini cintanya itu kemelekatan, cintanya itu naksir-naksiran, cintanya perlu diwaspadai. Hati-hati. Ada kemelekatan di sini. Ya, cinta yang kemelekatan, cinta yang sangat dewasa. Bisa jadi ya kalian sudah ada yang hubungan jauh, sudah lama, sudah ya begitu. Ya. Cinta yang saling takut kehilangan satu sama lain. Cinta yang banyak impian. Banyak PHP-nya, banyak impian. Cinta yang banyak impian, banyak PHP, banyak dibayangkan ya. Dan kalian ini punya koneksi jiwa. Berbahaya, dewasa, koneksi jiwa. Kalian punya past life, kalian memang soulmate. Itu yang membuat hubungan ini lekat. Apakah dia terikat dengan janjinya? Dia akan ingat. Karena di sini sudah ada ikatan, dia nggak bisa, nggak ada kamu, kamu nggak bisa tanpa dia. Itulah yang terjadi ya teman-teman. Dia nggak bisa sama kamu, kamu nggak bisa sama dia. Dia nggak bisa kalau nggak ada kamu, kamu juga nggak bisa kalau tidak ada dia tentunya. Nah, ini lebih baik ya. Ini rahasianya, ini kunci kalian, ini refleksi dari kisah cinta kalian. Kalian itu memang saling pengen, saling butuh. Soul connection-nya ini terjadi kuat. Tetapi secara 3D, ya, secara 3D kita lihat ada hubungan cinta segitiga, bingung dan sakit hati. Cinta segitiga, bingung dan sakit hati. Bingung karena gimana ya? Walaupun ini cinta segitiga, kalian saling cinta, ada pertimbangan-pertimbangan. Kamu tuh harus bantu dia, atau kalian tuh saling bantu gitu. Salah satunya ada yang lebih dominan bantu. Gitu. Dan salah satu pihak nih, kalau seandainya kalian udah pengen sendiri, udah pengen normal ya, pengen jalan ke depan, pengen move on, ada salah satu di sini yang pasti akan menghambat move on kamu. Ngebuat kamu kepikiran dengan cara apa ya, dia punya manifest jurus supaya kamu tuh nggak pergi. Itu sih yang aku bisa lihat ya teman-teman. Karena memang hubungannya ini the devil, kalian karmanya itu harus diselesaikan. Kuncinya adalah kamu harus kuat, tetapi kalau kamu masih menunggu janji dari dia, ya silakan go ahead. Yang aku ingin konsentrasikan di sini apakah janjinya di sini akan segera ditepati. Aku bilang dari kartu yang sudah aku buka di bawah kartu ini ya, dia masih ada harapan, masih ada hope untuk menepati janjinya. Gitu teman-teman. Queen of Cups, Ace of Swords, dan kartu The Devil. Dari sisi dia sudah sangat jelas di sini, dia yang ada sisi kemelekatan sama kamu. Tetapi saat ini ya dia hanya bisa kayak irit bicara, ya mungkin dia tidak menunjukkan secara ngomong kalau aku tuh mencintai kamu banget. Tapi nggak mau kamu pergi. Dia pengen di sini. Secara pribadi ya, secara pribadi dia
dia pengen segera menyelesaikan namanya beban-beban itu. Ya, misalnya kalau ada hubungan cinta segitiga diselesaikan dulu. Jika ada masalah keuangan dikelarin dulu, ya. Ini masalahnya di sini. Kamu memberikan dia ruang, itu sih butuhnya. Apakah kalian di sini ada namanya benang jodoh? Ada. Tapi ini juga menjadi warning ya teman-teman. Karena mungkin ada hubungan di kalian ini cinta segitiga atau cinta yang datang pergi gitu loh. Atau memang cintanya memang karena kemelekatan yang kuat, dan ini tuh waspada banget. Karena kalau kita melekat sama seseorang, itu akan susah untuk lepasnya. Dan kamu di sini kayaknya hidup itu bukan hanya untuk dirimu sendiri, tetapi kamu hidup udah harus menanggung bebannya dia, dan itu kan yang nggak bagus sebetulnya. Akan jadi capek. Dia masih cinta sama kamu, namun hanya dalam diam. Dia membayangkan, dia membayangkan ke depannya ya teman-teman. Kedepannya kalian itu bisa bersatu. Dan memang sudah ada rencana. Ini planning. Seven of Cups itu adalah impian, planning. Untuk mendapatkan semua yang dia suka, including kamu. Itu hanya rencana dia dalam diam. Kenapa? Kalau kamu bilang, dia udah kayak menjauh kak sekarang. Oh, belum tentu. Belum tentu teman-teman. Kenapa? Karena energi the devil di sini kalau dari bacaanku masih ada. Kalian tuh masih kemelekatan dan kamu tuh belum bisa kayak 100% ngelupain orang ini. Karma ini akan putus, soul connection-nya akan putus kalau kamu di sini sudah ketemu sama orang lain. Kalau dia di sini masih sendiri dan kamu juga masih bimbang, ya ini masih bisa terjadi. Mengenai janjinya, dia ingat kok mengenai janjinya. Dia bingung gimana cara untuk menepati. Satu aja janjinya dulu. Misalnya ketemu sama kamu. Itu dia ingat. Dia nggak lupa kalau dia punya janji. Cuma dia bingung how to start. Sementara di sini, apakah janjinya itu masih berlaku? Dia bingung. Karena di sini ada kartu freedom, ya. Mungkin kalian sudah saling melepaskan atau saling nggak komunikasi atau saling kayak memberikan jarak. Karena gini loh teman-teman, dia merasa mungkin kamu sudah bosen gitu loh. Karena kamu udah pengen ya udahlah, nggak usah. Kalau punya janji apa udah nggak usah jadi beban gitu. Tapi dia berusaha ya untuk meyakinkan bahwa dia tuh masih ada effortnya. Kamu tuh orang baik dan kamu tuh sabar, dia tahu. Nih, ada kartu romance ya. Sepergi-perginya kamu, dia bilang bahwa kamu tuh masih akan care sama dia. Jadi dengan kamu pergi, ya mungkin ya bukan tidak menagih janji dia, tapi memberikan jeda aja gitu. Memberikan jeda. Dia pun juga begitu. Perginya dia itu hanya memberikan jeda karena di sini masih ada memori yang teringat. Gini loh teman-teman, kalau kita pernah punya janji sama orang ya, kalau misal kamu memang punya hati, dan aku masih bilang orang ini punya hati, bukan terakhir sebagai penjahat, nggak ada bakat itu, tapi bakat manipulatif ada. Dia masih ingat kayak hal-hal kecil yang dia harus lakukan. Dia mengingat kamu tuh orangnya sangat sabar. Kebayang gak sih kalau seandainya kamu tuh udah sabar, kamu dimain-mainin, Tuhan balasnya berapa kali lipat lagi. Kita kan lihat di sini ya, teman-teman. Janji pertama yang akan dia tepati apa? Four of Swords. Di sini janjinya adalah dia tidak mau membuat kamu itu terlalu lama menunggu sebetulnya, atau Four of Swords itu lebih kepada istirahat.
dia kayak nggak mau ngerepotin kamu gitu loh. Jadi dia diem dulu, nggak mau banyak ngeganggu, memberikan kamu ruang. Yang kedua ada kartu Ten of Cups. Janji yang dia tepati adalah dia masih mencintai kamu. Yang ketiga, janji yang dia mau tepati adalah memberikan kalian sebuah komitmen atau keseriusan. Ingin ada membangun sebuah keluarga. Jika masalahnya sudah selesai, kita buat lagi ada kartu Seven of Pentacles. Ada kartu Ace of Pentacles. Di sini dia bilang dia akan membereskan masalah-masalah mengenai keuangan. Itu janji dia. Jadi aku bisa bilang dia pengen jadi kepala rumah tangga. At least kalau dia wanita, dia pengen membantu kamu dalam hal masalah-masalah keuangan. Dia akan membantu kamu untuk financial control atau menyeimbangkan keuangan kamu. Ya, keuangan kalian berdua. Ada kartu The Tower. Ada sebuah transformasi yang akan dia lakukan atau dalam waktu cepat. Janji apa di sini? Untuk menghubungi kamu lagi dan dia bilang betapa sayangnya aku sama kamu. Oke, teman-teman, dia tidak menginginkan kamu pergi dan saat ini dia masih memandangi kamu dari kejauhan. Terikat dengan janjinya dia, apakah akan ditepati? Yes, akan ditepati. Ini adalah janji-janji yang akan dia tepati. Masuk-masuknya juga sama ke arah keseimbangan, komitmen, kemudian komunikasi. Ya. Sekarang kita akan ambil di sini beberapa inisial nama. Buat dia yang beruntung, buat bisa mendapatkan hatimu adalah orang-orang ini. WHEUPCLMKYIJ. Jika ini ada panggilan dia, ada salah satu namanya atau apapun itu, inilah orangnya. Dan untuk zodiak-zodiaknya yang keluar adalah ada Gemini, ada Cancer, ada Libra, Sagittarius, sama apa ini? Aries ya. Kalau misalnya tidak resonate dari nama, apabila energinya masuk ke kamu, silahkan afirmasikan ini untuk dirimu sendiri. Terima kasih yang sudah ikut readinganku. Semoga kalian suka. See you and I see you. I love you and bye-bye. Bye-bye kalian.